Kita ke Yogyakarta, ada jajaran Satres Narkoba Polresta Yogyakarta yang meringkus komplotan pengedar narkoba jenis psikotropika. Dari 4 tersangka, 1 orang berkedok sebagai tukang parkir yang kerap edarkan narkoba ke pelajar dan mahasiswa. 4 pria ini hanya bisa tertunduk malu saat digelandang ke Mapolresta Yogyakarta. Mereka berempat ditangkap lantaran mengedarkan narkoba jenis psikotropika selama 2 bulan terakhir. Keempat tersangka ditangkap di wilayah berbeda di Sleman. Selama ini untuk kelabui petugas, 1 tersangka bahkan berkedok sebagai tukang parkir. Dari tangan para tersangka, polisi mengamankan 2 kaleng berisi 2.077 butir pil berbagai jenis. Dari penyelidikan polisi, keempat tersangka kerap menyasar pelajar dan mahasiswa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Ya, astagfirullahaladzim, Ustadz Subki, ini sebagai generasi penerus bangsa, pelajar dan mahasiswa seharusnya tidak terjerumus dalam pemakaian narkoba. Namun pelaku ini justru mengedarkan narkoba di kalangan pelajar. Nah, ini bagaimana tanggapannya Ustadz? Ya, saya sebagai orang yang tinggal di lingkungan yang mungkin lebih dulu dari apa yang terjadi di Yogyakarta ya. Sekitar tahun 90-an saja, setiap hari bahkan setiap malam menyaksikan orang-orang nyuntik ya, orang-orang minum berbagai macam pil ya. Nah, itu kembali kepada yang tawuran tadi. Sesungguhnya pendidikan sayang, pendidikan cinta dan doa orang tua gitu. Karena boleh dikatakan bahwa al-hadi huwallah, yang memberikan hidayah itu kan Allah. Sementara para nabi sendiri tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dicintai sekalipun. Ya, bahasa Qur'annya innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah ya kepada orang yang kamu cintai. Kita menginginkan anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam narkoba, tidak melakukan tawuran, pergaulan bebas dan lain sebagainya. Disinilah peranan orang tua ya. Kalau para nabi saja, misal Nabi Nuh, anaknya sendiri kan tidak mau ikut ayahnya. Ya, diabadikan dalam ayat saat banjir besar, kemudian Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku ayo naik ke kapal ini. Kemudian anaknya menolak, ini anaknya Nabi loh, apalagi ya sekualitas kita. Ya, kemudian dia mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma', saya akan naik ke bukit yang melindungi saya dari banjir ini. Ya, padahal ayatnya sudah berulang mengatakan, hari ini tidak ada pertolongan kecuali engkau masuk ke sini. Nah, ini sesungguhnya pelajaran. Kalau para nabi saja tidak bisa memberikan hidayah, maka orang tua di samping memberikan pendidikan dengan cinta kasih, juga yang berikutnya jangan putus untuk terus mendoakan anak kita dengan doa-doa yang baik. Karena dakwatul walid liwaladihi mustajab. Doanya seorang ibu apalagi ya dan juga ayah adalah dakwatul walid liwaladihi mustajab. Itu doa yang mustajab, jangan salah ucap. Ucapkan selalu yang baik-baik kepada mereka ya, sehingga itu menjadi doa dan mereka selalu merasa percumalah saya mengkonsumsi narkoba atau saya tawuran. Saya mendapatkan cinta dan kasih dari orang tua saya. Mereka mengharapkan saya jadi orang. Mereka mengharapkan saya menjadi orang yang sukses. Sehingga itu menjadi motivasi. Kebetulan saya dulu pernah masa kecil saya dibuatkan seperti film televisi ya, judulnya Anak Brong Jadi Ustadz, dan settingnya itu di sekitar rumah atau di sekitar tempat tinggal saya. Anak Brong Jadi Ustadz, anak yang memang dulu ikut tawuran, ikut dengan mereka, yang tahun 2013 itu tayang di sempat di Indosiar waktu itu ya. Itu ternyata memang ya, kalau yang saya lihat seperti tadi, yang sukses-sukses itu adalah bagaimana orang tuanya bukan hanya keras mendidik anak, tapi juga ternyata kelembutan sebagaimana kelembutan baginda Nabi. Itu juga saya pikir dan saya lihat, saksikan sendiri, itu sangat-sangat berpengaruh. Masya Allah, bagaimana kita mencontoh baginda Nabi sebagai orang tua dan juga begitu mujarabnya doa orang tua terhadap anak-anaknya agar bisa menjadi anak soleh dan solehah, begitu ya Ustadz Subki? Amin.
Amin. Amin. Nah, Ustadz Subki, ini bagaimana sih Ustadz hukum dalam Islam mengenai penyalahgunaan narkoba, Ustadz? Ya, dia kalau kita mau kiaskan kepada syurbul khamr atau mudminu khamrin, kepada orang yang mengkonsumsi minuman keras, karena tentu narkoba ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan dia dikiaskan atau dianalogikan sama dengan khamr, ya, yang ayatnya sudah sangat tegas disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rizqun min amali syaitan. Ada juga yang mengatakan bahwa narkoba ini adalah minal mufattir, artinya satu obat, ya, yang bisa melemahkan orang bila dikonsumsi tidak sesuai dengan dosisnya, karena dokter mungkin menggunakan narkotika ini untuk treatment atau untuk pengobatan, ya, atau mungkin untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi kalau dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis atau takarannya, ya, akan menyebabkan kelemahan, ya, kerusakan otak, ya, dan mungkin juga mengganggu kondisi pertumbuhan tubuh seseorang. Karena kita lihat, ya, dari bentuk tubuhnya dan lain sebagainya, matanya, kemudian jadi tidak bisa tidur malamnya. Saya pernah berjumpa dengan mereka, tidak bisa tidur, akhirnya tidak berprestasi. Dan ya sudah bisa kita tebak, akhirnya dia tidak menjadi anak atau pemuda-pemuda yang sehat. Ya, kalau hukum jelas, kalau disamakan dengan khamr berarti itu adalah sesuatu yang diharamkan. Kalau khamr dulu, ya, itu dicambuk di zaman Umar itu dengan 80 kali cambukan. Ya, itu kebayang tuh 80 cambukan sebagai takzir. Kalau tadi mencuri namanya had, kalau ini, ya, ini lebih rendah lagi, tapi ini juga dalam rangka memberikan efek jera, ya. Dicambuk dia untuk ya, untuk menyadarkan dia dan untuk meninggalkan atau berhenti dari perbuatan tersebut. Masya Allah, narkoba begitu hukumnya di dalam Islam, harus para pelaku tindak pidana narkoba ini harus menjalani beberapa kali cambukan, ya Ustadz, dan tentu sangat berbahaya bagi kesehatan jika melakukannya dengan tidak wajar ataupun bisa menyebabkan ketergantungan, kecuali memang yang tadi Ustadz Subki sebutkan dilakukan di dalam ilmu-ilmu kedokteran. Baik, kita